Shalom, kami dari kelompok 3 kelas 10B ingin menjelaskan tentang tugas kelima mengenai kearifan lokal yang bertema Belis. Halo semuanya, pada tugas kelima kali ini kami akan menjelaskan tentang adat istiadat perkawinan yang ada di Sumba yang biasanya disebut Belis. Pada hari Selasa, 16 April 2024, kami berkunjung ke Kampung Wetabar untuk mewawancarai salah satu warga di sana atas nama Om Niga Pagalewu. Pada kesempatan kali ini, kami banyak bertanya mengenai adat istiadat perkawinan yang ada di Sumba. Belis dalam konteks bahasa Indonesia sebenarnya merupakan tradisi yang relatif umum, yakni pemberian mas kawin dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Menurut informasi yang kami dapat dari Om Niga, tradisi Belis ini merupakan imbalan jasa kepada orang tua pengantin perempuan dan sebagai tanda menghargai seorang wanita. Nah, bentuk dari Belis ini bisa berupa kerbau atau kuda. Tahap-tahap dalam acara ini? Ya, pertama kan seorang laki-laki itu kan harus pergi dulu ke orang tua wanita, pergi istilahnya menghadap kalau dia itu menyukai seorang wanita ya, anak dari orang tuanya itu dia sukai, dia menyatakan ingin meminang menjadikan istri. Nanti pertama tahap awal itu dia bawa parang dulu, dia sama-sama dengan salah satu gunung dia bawa parang. Nah itu yang pertama itu. Terus yang kedua itu mereka nanti kalau sudah nanti ditanya dulu, sudah ditanya nanti mereka ditanya apa benar tidak kamu menyukai ini laki-laki ini sama juga wanita. Kalau sudah ditanya, kalau mereka sudah setuju, terus nanti baru dilakukan istilah bawa siripinang. Siripinang itu merupakan salah tahap kedua itu bawa belis, misalnya bawa 5 ekor itu tahap pertama misalnya. Nah itu yang kedua ya, itu menyatakan kalau mereka ini kalau sudah bersedia sama-sama ingin membangun rumah tangga. Nah yang ketiga itu tahap berarti dia harus dia bawa belis yang lebih banyak sedikit. Jadi seorang perempuan itu nanti dia pindah ikut suaminya, tapi dengan berbagai di dalam itu kan ada harus dengan tahapan-tahapan yang memang dilakukan secara adat begitu kan. Ada sesi-sesi bertanyaan, sesi-sesi asal usulnya apa, tujuan semua dilakukan oleh seorang wunang mereka. Nanti juru bicara dari kedua belah pihak. Itu yang dari video sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa ada 3 tahap atau 3 proses dalam acara Belis ini. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Pada tahapan ini, calon pengantin laki-laki akan menghadap orang tua dari calon pengantin perempuan. Pada tahap awal ini, calon pengantin laki-laki akan membawa parang. Tahap yang kedua yaitu tahapan masuk minta. Pada tahap ini, calon pengantin laki-laki dan perempuan akan ditanya apakah sudah siap untuk hidup bersama. Nah, calon pengantin laki-laki akan membawa sirip pinang dan membawa belis. Namun, jumlah belis yang dibawa ini hanya sedikit, contoh 5 ekor kerbau. Pada tahap terakhir yaitu pada tahap ketiga, tahapan ini biasanya disebut dengan pindah. Tahapan inilah calon pengantin laki-laki akan membawa belis dengan jumlah yang sudah disepakati bersama kepada calon pengantin perempuan. Pada tahapan ini juga, kedua calon pengantin akan ditanya kembali oleh wunang atau utusan mereka mengenai rumah tangga yang akan mereka jalani. Calon mempelai laki-laki juga akan memberikan mamuli sebagai tanda pemutus air susu ibu, sehingga perempuan yang sudah dibelis bukan milik orang tuanya lagi. Negosiasi seringkali berjalan alot dalam mencapai kesepakatan berapa jumlah dan jenis hewan yang harus diberikan beserta mamuli oleh pihak calon pengantin laki-laki dan berapa jumlah dan jenis atau motif kain yang harus diberikan oleh pihak calon pengantin perempuan. Ketika telah terjadi kesepakatan adat, pihak tuan rumah pasti akan memotong babi
sebagai tanda kesepakatan yang dimateraikan dengan darah babi dan dagingnya untuk jamuan para tamunya. Jumlah hewan yang diminta oleh pihak calon pengantin perempuan biasanya menyesuaikan strata sosialnya, bisa 30 ekor, 50 ekor, atau bahkan ada juga yang mencapai ratusan ekor. Sekarang ini, jumlah hewan yang diminta juga menyesuaikan status pendidikan atau jabatan calon pengantin perempuan. Nah, besar kecilnya babi atau kerbau bisa juga diukur dari panjang taring atau tanduknya, tergantung strata sosial pihak tuan rumah dan tamunya. Apabila belum terjadi kesepakatan, para tamu tidak diberi jamuan atau makanan apa-apa.